Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safi Nanaura Putri dari TRI 2B. Pada video kali ini, saya akan menyelesaikan tugas hands-on pada lab session 3 modul package and pip. Langsung saja di sini ke instruksi hands-on-nya, yaitu yang pertama ada menjelaskan dan menjalankan langkah-langkah pada modul 1 modul package and pip, yaitu di 1.3 section 3 modul package modul and package, subsection 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3. Langsung saja di sini pada 1.3.1 yaitu ada apa itu package. Package itu folder yang berisi banyak modul atau bisa juga subpackage. Kalau modul itu file yang berisi fungsi gitu. Fungsi sendiri itu sekumpulan kode yang melakukan tugas tertentu dan bisa dipanggil kapan saja. Di dalam package itu ada modul, di dalam modul itu ada function, ini ada fungsi. Oke, langsung saja di 1.3.2 di sini di langkah pertama itu bikin file modul.py, dan langkah kedua itu bikin main.py. Lalu di main.py diisi dengan import modul. Langsung saja kita ke Sublime. Di sini kita save. Nih kita cari, tadi aku udah bikin folder sendiri. Di sini modul.py. Lalu bikin juga main.py. Di main itu diisi dengan ini import. Lalu save. Terus di langkah ketiga ada suruh mengisi modul py dengan print I like to be a modul. Lalu langkah keempatnya kita jalankan main.py, nanti outputnya akan I like to be a modul. Di sini kita fokus saja, kita jalankan di cmd. Sini cmd main, jalanin main. Ini I like to be modul. Kan di sini kan di main.py kan isinya import modul. Kenapa outputnya I like to be modul? Karena di main.py itu mengimport modul atau isi dari si modul.py ini. Kan isinya kan print I like to be modul, jadi outputnya I like to be modul walaupun kita merunning main.py. Lanjut di sini di langkah kelima. Sebentar, di langkah kelima kita menambahkan name pada modul.py. Lalu kita menjalankan, coba ya kita jalanin. Keluarnya name-nya itu kalau kita jalanin main, name-nya bakalan keluar diganti jadi modul. I like to be a modul, terus name-nya jadi modul. Kalau kita jalanin modul, nanti name-nya berubah jadi main. Kayak di sini ya, kalau jalankan modul name-nya bakalan jadi main. Kalau misalkan jalankan main, name-nya bakal jadi modul. Oke, lanjut. Di sini kita mengisi di modul.py itu, kalau name-nya itu main, itu bakal outputnya I prefer to be a modul. Kalau misalkan modulnya bukan main, itu outputnya I like to be a modul. Kita jalanin. Nih, I like to be a modul. Kenapa outputnya I like to be modul padahal ininya main? Ini kan katanya kalau name-nya sama dengan main itu keluar
I prefer to be module kan seperti yang tadi, karena kalau misalkan kita jalankan main, si name-nya bakal berubah jadi modul, kecuali kita jalankan modul, si name-nya kan jadi main, jadi yang keluar bakal I prefer to be module. Coba ya, kita jalankan modul. Nih, I prefer to be module sama ya. Oke, lanjut. Ini di modul.py kita menambahkan variabel counter. Oke. Pada mainnya kita kita tambahkan juga modul counter. Kalau misalkan belum ditambahin bakalan nggak berubah apa-apa, nggak ada si counternya, nggak muncul ya kan. Jadi kita di mainnya ditambahkan. Nah, baru kita jalankan. Nah, sudah keluar ya. Lanjut. Kemudian ini menambahkan fungsi def sum 1 sama plot 1 di modul pada modul, terus di mainnya nambahin ini. Oke, kita modul dulu. Ini jangan lupa ini tuh docstring sebenarnya, jadi harus 3. Save. Kalau di mainnya itu mengganti ini. Oke, kita jalankan. Nah, sudah ya, 0 dan 1, 0 and 1. Oke. Di langkah 11 kita membuat struktur seperti ini. Kita buat user dengan U besar, lalu di dalam user U besar kita menambahkan user U kecil. Di user U kecil kita tambahkan PY, lalu di PY kita tambahkan 2 folder, modules and procs. Kita buka PY, di sini modules, ini kita bikin lagi 1, ini procs. Oke, di dalam modules tadi kita simpan modul.py, di dalam procs kita simpan main.py. Ini kita pindahkan main dulu ke dalam procs. Local user user. Main itu ke procs. Oke, kalau modul itu ke modules. Ke modules. Oke, sekarang kita save ulang, soalnya ini sudah dipindahkan. User PY dari modul save modules. Oke. Yes, yang lain juga. User procs. Yes, sudah. Kita cek di sini CMD.
sama C user PY modul Sprout. C user PY modul Sprout. Oke, lanjut. Di sini kalau kita taruh ini di main bakal keluar ini. Langsung saja kita ke angka 12, ini taruh di main. Ini gunanya ini pakai path karena mereka sudah beda folder, jadi pakai path diganti jadi pakai path. Kita jalankan main. User ganti cmd main, kita ke prox, di sini cmd, kita jalankan main. Nah, sama sih, cuman karena beda folder jadi tambahin 4. Oke. Sudah, kita lanjut ke 1.3.3. Ini bilang, ini kita suruh bikin kayak begini, struktur begini. Di sini sudah disediakan. Tolong. Oke, sebentar. Sudah, kita open. Ini tuh pindahin ke folder tadi di PY. Ini kita bikin folder dulu, package. Kenapa ini? Sebentar. Koneksinya terputus. Bentar ya teman-teman, sedang loading. Kita ekstrak ini dulu. Ini di ekstrak. Ini di ekstrak tuh local user enable hands on
user py, kita extract to package. Adakah? Ya, sudah. Kita hapus yang ini. Sebentar. Ke section 3. Aku 4. 3. Kita sudah langsung ke step 8, itu step 3, step 7. Aduh, bikin main 2 baru lagi. Main 2.py. Oke, di sini ini betulin. Kita jalanin main 2 iota keluarnya karena ada di sini ya, ini ya, ekstra di dalam ekstra iota tuh. Oke, lanjut saja di sini. Coba ya, ini ganti lagi ini yang sudah dimodifikasi. Coba ya, sebentar. Ini sudah dimodifikasi, kita ganti. Ini jangan lupa diganti soalnya pasti ada beberapa typo. Oke, kita coba jalanin lagi. Apa nih? Oh, ini juga lupa. Nah, iota sama aja sih, cuman emang dimodifikasi aja gitu. Oke, lanjut ke langkah 8. Di sini apa namanya, outputnya keluar nanti akan sigma dan tau kayak kalau nggak salah ya. Terganti saja. Ini jangan lupa yang garis ini diganti, terus yang fun ini F nya diganti jadi F besar. Oke, kalau sudah kita jalankan lagi. Nah, sigma dan tau. Oke, ini ada di sini ya, sigma dan tau di base. Oke, ini lanjut. Ini memanggil sigma dan alpha. Oke, kita ganti ya, jangan lupa. Nah, si funnya juga diganti jadi F besar.
misalkan di sini ada file zip juga, kita pindahkan move to package. Oke, kita buka package-nya. Di sini kita ekstra dulu. User Lenovo hands-on user PY package. Kenapa nih? Oh, kita ekstrak tuh ini aja dulu. Di PY aja dulu lah. Udah, yang ini hapus. Di PY kita ganti ini jadi ekstra. Tadi ekstra pack.zip. Lalu move to kalau nggak salah ya, ini kita ganti di my. Ininya ganti si fun-nya juga diganti. Coba ya, bisa nggak ya? Coba kalau ini kita hapus, jangan keluar aja dulu. Kita move to sini ke PY. Coba di sininya bisa nggak?
Oke, sekarang coba ternyata ekstranya yang di dalam extra zip ya. Coba kita reset sekarang ya. User ada page ya. Oke, ini sudah. Kita lanjut sini. Struktur directory dan package ini yang mini project bisa dilihat di sini. Folder di mini project. Ya, di dalam laptop ada ini checker atau kita ini saja apa namanya kita dari sini cmd 3. Nah ini ya, main terus habis itu netbooks. Oke, lalu hasil running program menjalankan modul utama. Nih, di modul utama itu checker dulu ya. Ya betul, baik. Yang pertama itu ada apa namanya, di sini ada checker itu ini sebagai untuk mengecek status router dan mengecek apa namanya status switch. Ini fungsinya. Lalu di main itu ada dev display header atau ini akan menampilkan docstring gitu, nama dan npm. Lalu ada juga display menu yang kalau misalkan pilih 1 akan cek status router, kalau user pilih 2 akan mengecek status switch, kalau misalkan 3 itu akan keluar dari program. Kalau misalkan memilih selain angka 1, 2, dan 3 itu akan pilihan tidak valid gitu. Coba ya kita jalankan di sini, kita jalankan cmd. Oke, nih ini tadi yang dev, yang header, yang ini header. Nah ini yang deh. Nah ini yang bagian di sini display menu, kita coba pilih 1. Nah ini akan memilih secara acak. Ini akan memilih secara acak gitu statusnya. Checker di sini kan random, jadi yang keluar akan random. Coba kita pilih nomor 2 untuk mengecek status switch. Oke, kita memilih bagian sini dulu yang selain angka 1, 2, 3 biar belum keluar dari program. Kita pilih 8 misal. Tuh, pilihan tidak valid. Ini kalau kita mau keluar dari program kita pilih 3. Oke, lanjut. Ini hasil running flag 8 tanpa ada pelanggaran. Di sini kita
ini itu tandanya sudah tidak ada pelanggaran PIP 8 atau dalam pelanggaran dalam PIP 8. Oke, lanjut. Hasil learning pedok dari seluruh fungsi dan modul. Oke, coba PY min M pedok main dulu. Oh, nggak pakai PY nya. Nah, ini adalah pedok dari main npm.py. Sekarang kita di sini cmd mi py min m pedok checker. Nah, ini yang untuk mengecek statusnya. Pedok mengecek statusnya. Nih, apakah up atau down, yang switchnya apakah up atau down. Oke. Mungkin itu saja, sudah selesai. Ini upload ke YouTube. Oke, dengan namanya. Oke, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.